Oke, The Gang, kita melanjutkan pada video yang ketiga. Masih banyak lah video-video selanjutnya karena requestan kalian itu banyak ya. Kata-kata pada video ini adalah man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang mengharapkan dunia dan mengharapkan akhirat itu harus pakai ilmu. Jangan nggak pakai ilmu. Tapi kuncinya adalah kalian kejarlah akhirat, ya, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Gitu, itu kuncinya. Kejarlah akhirat, insya Allah duniamu akan mengikuti. Oke, lanjut. BRMS terkoreksi 1,83% di harga 430 untuk BRMS. Oke. Secara teknikal weekly dia koreksi sehat ya, koreksi sehat selama dia masih di atas 424 atau 420 itu masih aman. Selama di atas 424 sampai 420 itu masih aman. Kalau jebol 420 maka boleh di skip terlebih dahulu karena potensi turunnya bisa dalam, bisa ke 400 lagi atau bahkan ke 390 kalau kita lihat dari technical weekly. Polanya memang seperti itu, naik tinggi ya, candle tinggi, terus bikin candle merah hari esoknya dan besoknya lagi merah. Oke, berarti ini pada minggu besok harap berhati-hati ya, karena ini ada potensi koreksi kalau kita lihat dari technical weekly. Jika melihat dari technical daily pun sama, dia ada potensi turun dulu ke harga 424, itu target penurunan terdekat. 424, 422 itu adalah support dari BRMS. Apabila jebol maka lanjut dia ke 412 sampai dengan 400. Itu apesnya ya, bisa ke 400 atau bahkan ke 390. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya BRMS pun dia agak kurang oke. Mungkin buat teman-teman yang suka atau pecinta BRMS, tunggulah ya, tunggu di 400-an atau 390 itu lebih enak. Atau ya minimal di 410 deh, jangan di 400, takutnya kejauhan gitu ya. Tunggu di 410 atau 412. Itu untuk BRMS ya, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Kalau memang udah punya barang ya pantau aja itu 424 sampai 420, itu nggak boleh jebol. Seperti itu saja untuk BRMS. Lanjut ada Bumi, dia terkoreksi 1,72% di harga 114. Bumi ya, Bumi itu bid overnya tebel ya teman-teman, karena saham yang beredar banjir ini. Untuk Bumi dia jebol support, tapi masih ketahan di support selanjutnya. Itu ada support ya di 113 sampai dengan 110, itu supportnya Bumi, itu cukup kuat juga di situ. Berkali-kali dia turun ke situ dan sideways juga, maka ini bisa kita sebut dengan support yang kuat ya. Kuat, nggak jebol-jebol sih gitu. Tapi ada potensi, dia ada potensi koreksi dulu ke harga 111 sampai 109 ya, 113 lah ya. Coba kalian bikin area buy atau bikin plan. Area belinya itu di 113 sampai dengan 110, SL nya boleh di 108 atau 107. Itu untuk Bumi. Dengan target TP dia balik lagi ke atas ke 116, 120 bahkan sampai 130. Itu untuk Bumi ya. Secara technical daily ada potensi koreksi terlebih dahulu, dan jika kita lihat dari technical weekly-nya dia koreksi juga, tapi memang masih selalu ketahan di 110. Namun ingat ya, apabila dia jebol 110, 108 jebol misal, itu potensi koreksinya dalam ya. Apabila dia jebol ini nih, ini kuat banget harusnya di sini, nggak boleh jebol. Kalau dia jebol 110 sampai 108, ini wah jauh, dia bisa ke 100 bahkan sampai 90. Itu untuk Bumi, harap berhati-hati ya. Kalau saya melihat memang agak kurang enak juga ini dari Bumi ya. Tapi boleh dicoba silahkan, patokannya pakai daily ya.
karena berkali-kali dia di 113, 111 itu selalu ketahan ya. Barangkali pada hari Senin atau Selasa besok dia ada pantulan, itu boleh dicoba, silahkan. Kalau nggak ada pantulan jangan ya, gitu aja. Lanjut, ada GZCO, dia menguat 1% di harga 109 untuk GZCO. GZCO secara teknikal daily dia menarik ya, MACD dan RSI nya pun masih punya potensi dengan target terdekat dia ke 115 116. Apabila dia break 115 116 maka potensinya terbang lebih tinggi lagi. Lanjutlah, oke. Tapi minggu kemarin sempat dia ke 119 ya. Dan ini memang masih menarik ya untuk GZCO. Targetnya bisa sampai 120 lagi untuk GZCO ini. Ada potensi ya. Oke, ada potensi buat teman-teman yang belum punya barang, kali aja pingin nyobain, silahkan. Karena dia bikin pola yang cakep juga, naik koreksi, terus ini polanya. Harusnya kalau bandarnya nggak merusak ya, ini bisa naik lagi, harusnya. Kalau bandarnya nggak merusak. Tapi kalau bandarnya merusak, besok dia Senin langsung bikin candle merah gitu pun bisa. Itu berarti bandarnya memang nggak niat sampai atas. Memang take profit di sini aja berarti niatnya, gitu nggak apa-apa. Nah, buat kalian yang belum punya mungkin pingin nyobain, boleh beli di 108 sampai 105 ya. 108 sampai 105 area buy. SL apabila dia jebol 105. Dengan target TP-nya boleh di 112, 116 sampai 120. Itu untuk Gosco. Lanjut. Ada Inet. Dia terkoreksi 2% di harga 300. Untuk Inet ini luar biasa ya. 1 bulan ini saya apresiasi dia. Keren memang. Cenderung naik terus gitu ya. Tapi untuk Inet ini memang sudah sangat beresiko ya. Kalian sudah nggak bisa untuk swing lagi kalau kondisinya sudah seperti ini. Paling untuk koreksi lagi ini. Ada potensi dia koreksi lagi. Kalau scalping masih oke lah. Scalping beli pagi jual sore, beli pagi jual sore gitu terus boleh. Kalau untuk Inet ya. Dengan area buy boleh kalian beli di bawah 300 ya. Di 298 sampai dengan 294 itu area buy-nya Inet. SL di 290 aja untuk Inet. Target TP bebas ya, 2%, 3% itu bebas karena scalping. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya Inet, mohon maaf suaranya nggak enak didengar. MACD dan RSI-nya Inet ini memang sudah sangat beresiko ya kalau kita lihat dari technical daily. Namun jika melihat dari technical weekly-nya Inet ini masih strong, masih keren lah, masih ada potensi lanjut naik lagi. Paling naik dia ke 320 paling, 320, 350 lah target selanjutnya. Tapi ini udah ngeri ya, yang seperti ini itu udah ngeri. Kalian lihatlah pola-pola sebelumnya nih, ini aja dia bikin candle yang sama kan nih, ini namanya candle Marubozu ya teman-teman. Dia bikin candle yang sama, terus besoknya bikin candle kecil, ya kan, sama kan, besoknya dia turun. Oke, nah itu yang ditakutkan seperti itu kalau kalian masih berani di harga sekarang. Tapi kalau udah nggak berani ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Memang bijaknya kita sudah tidak berani di Inet gitu ya, bijaknya, karena teknikal pun sudah ngeri ini untuk Inet. Ada potensi besok koreksi dahulu ke 298 sampai 294. Itu kalian manfaatkan untuk cicil beli, silahkan kalau mau scalping. SL-nya di 290, target TP-nya 2% atau 3%. Oke, seperti itu untuk Inet. Lanjut ada IOTF. Dia terkoreksi 1% di harga 87. Bentar, saya ingin lihat broksumnya ya. Untuk IOTF ada tambungan dari CC pada hari kemarin. Coba kita tarik broksum dari 1 bulan yang lalu. Oke, XL-nya banyak ya. XL-nya ini masih pegang banyak, dan XA, BQ, CP, LG ini bandar semua. Semuanya jualan ya, harap berhati-hati. XL berarti masih punya barang banyak.
Kapan IOTF naik sampai beggar? Ya belum bisa sekarang karena si retail ini masih banyak tampungannya, masih belum cut loss. Jadi bandar itu mau naikin ketika retailnya udah nggak ada, ketika retailnya udah banyak yang cut loss, itu baru mau naikin. Kalau retail masih banyak kayak gitu ya ntar dulu, sabar. Paling dia naik dikit 90 atau 100 turun lagi, 90 100 turun lagi gitu terus. Kalau analisa pakai Broxum ya. Sekarang kita pakai teknikal. Untuk IOTF secara teknikal dia itu oke, masih area sideways dan akum-akum ya. Ini ada akum-akum juga ini dari IOTF ini. Kalian kalau mau nyoba IOTF itu di harga sekarang bolehlah, harga sekarang, tapi agak jauh ya area belinya. Paling kalian nyoba boleh di 85 sampai dengan 80, itu area beli. Ini agak beresiko juga memang, technical weekly-nya juga kurang oke. Hati-hatilah ya. 85 sampai 80 itu area buy, SL boleh di 77, tapi ini beresiko. Sekali lagi ini beresiko, harap berhati-hati. Kalau saya sendiri mending nunggu IOTF turun lagi sih. Di harga berapa Om? Di 70-an atau 80 lah kalau saya. 80 sampai 70 oke lah. Saya berani. Kalau di harga sekarang masih belum sih, walaupun si MACD dan RSI nya ini sudah agak menarik, tapi saya nggak suka ya, saya nggak suka teknikal yang seperti ini. Itu untuk IOTF. Lanjut, ada PTMP, dia terkoreksi 1% di harga 90 untuk PTMP. PTMP secara teknikal daily dia ada potensi lanjut koreksi terlebih dahulu. Balik lagi, ini terserah bandarnya mau koreksi apa enggak. Yang jelas secara technical daily dia kurang menarik ya, MACD dan RSI nya pun kurang oke. Ada potensi turun, bisa dalam ini ke 80 pun bisa kalau dari daily. Kalau dari technical weekly pun sama, dia ada target penurunan ke harga 82 sampai 80. Harap berhati-hati untuk PTMP. Mungkin kalian kalau mau nunggu PTMP tunggu di support terdekatnya di sini ya, di 80-an sampai dengan 77. Itu support terdekat ya. Tapi jauh juga 10% kalau dari 90, maka skip dulu lah. Yang udah punya barang silakan pasang SL boleh di 88 ya, jangan terlalu jauh. MACD dan RSI nya kurang menarik. Untuk PTMP skip. Lanjut, Saratoga terkoreksi 2% di harga 19.50. Untuk SRTG ada potensi lanjut koreksi kembali apabila dia jebol 19.40, maka koreksinya jauh bisa ke 18.50. Secara technical daily MACD dan RSI-nya pun kurang menarik ya, harap berhati-hati untuk SRTG-nya. Walaupun weekly memang targetnya masih jauh ya, bisa ke 2000 lagi sampai 2100, tapi daily-nya itu kurang enak. Jadi gini kesimpulannya, Senin, Selasa, Rebo bisa jadi dia koreksi ya. Koreksi, tapi hari Kamis, Jumatnya bisa jadi dia ngegas. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba beli SRTG paling nunggu di 1850 atau tunggu di 1800-an sekalian, itu lebih aman untuk Saratoga ya. Jangan beli di harga sekarang. Apabila dia jebol ini 1940, maka koreksinya dalam. Skip dulu untuk Saratoga. Lanjut, terakhir ada Suri, dia netral di harga 118. Untuk Suri secara technical daily dia masih strong, dia masih punya target ya. 121, 125 bahkan sampai 130. Itu target dari Suri secara technical daily. MACD dan RSI-nya pun masih strong, tapi ingat ini udah di pucuk ya. Bagi saya ini udah naik ya. Bagi saya ini udah naik, jadi harap di skip dulu. Tapi kalau memang kalian berjiwa kesatria, petarung, penjudi juga, hati-hatilah. Enggak lah, nggak bisa aku sebut penjudi karena kalian ku kasih tahu analisanya. Oke, boleh. 118 sampai 116 area buy, SL di 114. Itu untuk Suri dengan target TP boleh di 122, 125 sampai 130. Tapi ingat, ini udah di pucuk ya. Tuh kan, bandar itu di sini di 50-an. Terus akum lagi di 80-an dan sekarang udah naik sampai 120-an. Kalian mau beli di sini ya hati-hati. Bandar mau naik mau turun dia cuan pasti, karena akumnya udah dari bawah. Oke, seperti itu saja untuk video yang ketiga ini. Semoga kalian berhati-hati dan cuan ya. Bye bye, sampai jumpa di video yang keempat.